Kalau kita amati Partai Keadilan yang kini telah bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sepertinya tengah dirundung kegalauan. Gelagat ini terdeteksi dari apa yang dilakukan PKS yang sepertinya sedang berupaya mencari celah untuk bisa masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Hanya saja karena pertimbangan prestise, PKS lebih memilih melakukan akrobatik sebagai manuver yang sebetulnya merupakan unsur atau sinyalemen dengan tujuan mencuri perhatian agar ada yang menawarkan PKS untuk bisa bergabung menjadi salah satu partai yang berada di lingkaran kekuasaan. Bisa jadi PKS melakukan ini karena permasalahan akomodasi yang dimiliki partainya semakin menipis. Terlebih, penyelenggaraan pemilu sudah semakin dekat dan dapat ditelusuri dari rekam jejak bagaimana upaya PKS untuk mendapatkan kesempatan agar bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang memimpin koalisi di dalam lingkaran kekuasaan. Misalnya saja pernyataan Mardhani Alisera yang pernah menyampaikan bahwa dia akan mendorong konstituen PKS memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, yang diungkapkan Mardhani dalam acara diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 27 Oktober 2021. Lalu disusul dengan pernyataan sekjennya, yaitu Abu Bakar Al-Habsyi di Istora Senayan, yang mengatakan PKS bebas dan lepas, kalau mau ajak silahkan, tetapi PKS jangan kunci. Silahkan, kami akan lihat siapa yang paling layak. Kami pengusung, bukan pendukung. Kami juga tidak mau ada di luar pemerintahan, ujarnya pada Minggu 29 Mei 2022. PKS juga telah berusaha menjembatani komunikasi dengan PDI Perjuangan. Hanya saja, sepertinya PKS harus menelan pil pahit dalam arti bertepuk sebelah tangan dikarenakan tidak mendapat tanggapan dari partai berlambang banteng. Hal ini pun dipertegas oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi dan aspek historis, ada hal yang memang berbeda, kata Hasto pada Jumat 25 Juni. Kesimpulannya, pernyataan Sekjen PDI Perjuangan ini telah menutup peluang bagi PKS untuk bisa bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalisme yang memiliki ideologi Pancasila tidak memiliki chemistry dengan PKS sebagai partai yang menolak Pancasila sebagai platform partainya. Dan hal lain yang menjadi pertimbangan PDI Perjuangan adalah catatan sejarah yang menjadi beban PKS tentang merebaknya paham radikal di mana PKS diasosiasikan sebagai partai yang membuka pintu bagi perkembangan paham radikal yang sudah barang tentu membawa PDI gerah
untuk berkoalisi dengan partai satu ini, mengingat background dan sepak terjang yang dimiliki oleh PKS. Jangankan PDI, seorang tokoh pendiri PKS saja mendesak agar PKS segera dibubarkan karena dikhawatirkan hanya akan menjadi beban bagi umat Islam. Sampai akhirnya kekecewaan telah menstigmasi cara pandang seorang elit PKS yang bersikap kontra rasional dengan melontarkan pernyataan yang tidak bisa diterima akal sehat. Adalah Mardhani Alisera yang keberatan jika putra Presiden Joko Widodo terjun ke dalam politik dan ikut mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik lewat pemilihan umum. Sebuah pernyataan yang tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang politisi sekelas Mardhani yang juga memiliki latar belakang sebagai seorang akademisi. Akhirnya, saya memprediksi bahwa apa yang dilakukan PKS saat ini adalah menunggu durian runtuh dari dua partai yang tengah memperebutkan bapak politik identitas menjadi capres partainya. Mana yang dapat memberikan kardus lebih besar, mengingat dapur PKS sudah lama tidak ngebul. Merdeka!